Haleluya. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah raya pada hari Minggu tanggal 10 Juli tahun 2022. Bapak Ibu yang saya kasih yang menonton video khotbah ini, kiranya anugerah dan kasih Tuhan tetap selalu membuat hidup kita kuat di dalam Tuhan. Kuasa nama Yesus, kuasa yang selalu membuat kita tetap memiliki kekuatan dan pengharapan dalam hidup ini. Hari ini, di dalam bagian yang kedua, dengan judul yang sama seperti minggu yang lalu, kuasa nama Yesus, saya mengajak kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Buka Alkitab kita masing-masing, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang menonton video khotbah ini dalam 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua, kita mulai baca ayat 1 sampai seterusnya, saudara-saudaraku ya. Mungkin kita akan baca sampai ayat 4 dulu ya, saudara-saudaraku ya. 1 Petrus 2 ayat 1 mulai. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Bapak Ibu, puji Tuhan, sampai di situ dulu pembacaan Alkitab atau firman Tuhan pagi ini. Saya mengulang kembali khotbah minggu lalu, kisah kuasa nama Yesus dan kisah Rasul pasal yang keempat, saudara-saudaraku ya, bahwa kuasa nama Yesus itu menganugerahkan keselamatan yang kekal, sehingga jangan hidup lagi dalam dosa, hiduplah dalam kesucian dan kekudusan. Yang kedua, kuasa nama Yesus membuat kita menjadi berani menjalani kehidupan ini, sehingga kita dalam hidup ini, saudara-saudaraku, tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran dan kecemasan. Kemudian kuasa nama Yesus membuat kita lebih serius lagi untuk melayani Tuhan. Haleluya, saudara-saudaraku. Nah, hari ini dalam 1 Petrus, sorotan kita lihat dalam tulisan Rasul Petrus ini, saudara-saudaraku, bahwa kita di sini melihat dalam judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus Kristus batu penjuru. Nah, pribadi Yesus, saudara-saudaraku, adalah pribadi yang agung. Ya, menyebut nama Tuhan Yesus atau menyebut nama Yesus artinya kita mengagungkan pribadi dan kebesarannya. Amin, Bapak Ibu. Ya, waktu kita menyebut puji Tuhan, artinya kita memuji namanya, memuji keagungan pribadinya, dan memuji kebesarannya. Ya, Bapak Ibu, sehingga kalimat atau kata puji Tuhan adalah kata yang benar-benar harus hidup dalam kehidupan kita. Ya, kita menerima berkat, kita berkata puji Tuhan. Kita mengalami satu musibah, semisalnya dijauhkan Tuhan ya, kita menghadapi persoalan, kita tetap berkata puji Tuhan. Amin. Karena kita tahu hidup kita selalu dalam genggaman Tuhan. Amin. Nah, Petrus mengajak kita dalam ayat yang kita tadi baca, bahwa Petrus ingin mengajak kita untuk datang kepadanya. Ajakan Petrus yang adalah firman Tuhan ini mengajak kita untuk datang kepada Yesus, yang di sini disebut sebagai batu yang hidup, saudara-saudaraku. Batu yang hidup. Nah, tentu kita melihat dulu dalam kisah Rasul pasal 4 yang minggu lalu sudah saya sampaikan. Kita buka sebentar, kita akan melihat ada kutipan yang disebut batu yang hidup ini, saudara-saudaraku. Petrus sudah menulis dalam suratannya kebenaran firman Tuhan ini untuk kita datang kepada batu yang hidup itu. Nah, Petrus juga yang mengatakan hal yang sama, kalimat yang sama dalam kisah Rasul pasal keempat ayat yang ke-10. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian
dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Ayat 11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Ya, saudara-saudara. Nah, Petrus, saudara-saudara, mengutip kalimat ini dalam kitab Mazmur 118. Nah, saya mengajak kita untuk melihat sebentar Mazmur 118 ayat 22. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Jadi kata batu penjuru ini, saudara-saudaraku, dikutip oleh Petrus waktu di hadapan mahkamah agama, di hadapan imam-imam besar, di hadapan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, kita tentu sudah tahu itu dalam Kisah Rasul pasal keempat. Sehingga dalam 1 Petrus pasal 2 ini, Petrus menulis kata batu yang hidup. Nanti di ayat ke-6 pun ada kalimat batu penjuru, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu, kita harus mempercayai dengan sungguh-sungguh hal ini. Sehingga kita dalam menjalani kehidupan kita tidak tergoda, tidak tertarik untuk mempercayai di luar nama Yesus. Amin, Bapak Ibu. Karena di dalam nama Yesus ada kuasa. Dalam nama Yesus ada anugerah keselamatan. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita masuk 3 poin pagi ini yang saya akan bagikan, harus menjadi prinsip utama dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Kita harus mempercayai dengan sungguh-sungguh hal ini, sehingga kita tidak tertarik dan tidak tergoda iman kita untuk mempercayai nama lain di luar Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bagi kita, keimanan kita sudah final. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Dialah Raja kemuliaan. Orang mau menghina dia pun, dia tetap penuh dengan kemuliaan, saudara-saudara. Nah, berkaitan dengan hal ini dan ayat-ayat yang kita baca ini, kita belajar 3 hal pagi ini, Bapak Ibu, di dalam judul khotbah kuasa nama Yesus. Mari kita melihat kembali ayat bacaan kita. Yesus Kristus batu penjuru. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Saudara, kalau kita mengagungkan, membesarkan nama Yesus, maka yang pertama, kita harus mengalami perubahan sifat dan karakter. Tentu sifat dan karakter ini yang jahat, yang jelek, yang tidak baik, yang tidak berkenan dengan hati Tuhan, menjadi sifat dan karakter yang berkenan di hati Bapa. Nah, ayat pertama ini berkata, buanglah segala kejahatan. Saudara, Bapak Ibu, nama Yesus nama yang suci, nama yang mulia. Kedatangan Tuhan 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa orang-orang yang dikasihinya, untuk menebus dosa umat manusia. Mengapa? Karena kita sudah hidup dalam kejahatan, hidup dalam kegelapan, sehingga nama Yesus, pribadi Yesus datang membawa perubahan sifat dan karakter dalam kehidupan kita. Saudara, Petrus menulis segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Jadi segala macam yang berkaitan dengan hal-hal yang jahat, yang tidak baik, harus dibuang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Catatan saya di sini, saudara-saudaraku, harus terus kita perjuangkan. Nah, kita melihat sebentar untuk melengkapi poin yang pertama ini dalam Efesus pasal yang keempat mengenai mengalami perubahan sifat dan karakter. Kita membuka sebentar
kitab Efesus pasal yang keempat. Di dalam Efesus pasal yang keempat, saya mulai lebih dahulu baca untuk kita semua dalam ayat yang ke-17. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kedegilan karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Nah, saya mau ngajak kita semua untuk langsung melompat di dalam ayat yang ke-25, ya. Perhatikan. Karena itu, buanglah apa, saudaraku? Dusta. Tadi juga di dalam Petrus dikatakan segala apa? Segala tipu daya, atau segala tipu muslihat. Di sini dikatakan oleh Paulus dalam Efesus, buanglah dusta. Dan apa, saudaraku? Berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Lalu terus kita baca, lompat ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, perhatikan ayat 31. Ayat 31. Segala apa, saudaraku? Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Nah, sama sekali, sama dengan Petrus katakan, hendaklah apa? Dibuang dari antara kamu. Demikian pula apa, saudaraku? Segala kejahatan. Jadi Paulus menulis juga segala kejahatan harus dibuang. Petrus pun demikian. Nah, yang pertama, saudara-saudaraku, kalau kita mengagungkan nama Yesus, kita membesarkan pribadi Yesus, kita harus membuang segala kejahatan. Haleluya, saudaraku. Saya hari ini dan tetap terus belajar. Tentu banyak di antara kita yang dendam, ada kebencian, pertikaian, kepahitan. Mari dalam nama Yesus, mulai hari ini kita buang dalam kehidupan kita. Kita ingin menjadi ciptaan yang baru, seperti yang ditulis. Kalau kita baca ayat 23 itu mengenai manusia baru, mengenakan manusia baru, kata Paulus. Ayat 23, roh dan pikiranmu itu dibaharui. Berat memang, saudara-saudaraku. Tetapi di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Amin. Hari ini kita mau bertekad. Kalau Bapak Ibu mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam nama Yesus ada anugerah keselamatan, maka kita harus mengalami perubahan sifat dan karakter ini. Haleluya. Mari kita sama-sama berjuang. Ya. Mari kita benar-benar membuang segala kejahatan kita. Sulit memang, tidak mudah, tetapi saya percaya dengan niat, dengan kemauan, dengan kejujuran, dengan kerja keras, dengan kesungguhan hati, tentu ditolong oleh kuasa Roh Kudus, ditolong oleh anugerah Allah, kita akan bisa menjadi manusia baru yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga waktu kita mengagungkan Tuhan, ada pribadi Yesus yang hidup dalam kehidupan kita. Amin. Yang pertama. Yang kedua, saudaraku, apa yang kita bisa belajar pada hari ini? Yang kedua, dalam ayat 2 dan 3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Saya ajak kita untuk mendengarkan apa yang saya baca dalam ayat yang sama dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari, dalam ayat 2 dan 3. Hendaklah kalian menjadi seperti bayi yang baru lahir, selalu haus
akan susu rohani yang murni. Dengan demikian kalian akan tumbuh dan diselamatkan. Di dalam Alkitab tertulis begini, kamu sudah merasakan sendiri betapa baiknya Tuhan. Saudara-saudaraku, poin yang kedua. Yang pertama, mengalami perubahan sifat dan karakter. Yang kedua, kuasa nama Yesus membawa hidup kita haus akan kebenaran firman Allah yang murni. Amin. Saudara, perhatikan baik-baik apa yang saya ucapkan ini. Kita harus benar-benar selektif. Kita harus benar-benar peka. Kita benar-benar minta tuntunan Roh Kudus supaya kita tidak tersesat dengan pengajaran-pengajaran yang sesat yang ingin merebut jiwa kita. Ingat, salah satu tanda kedatangan Tuhan akan muncul banyak penyesat. Poin yang kedua ini menegaskan kita untuk kita haus akan kebenaran firman Allah yang murni. Saudara, Petrus katakan, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir ini, saudara-saudaraku, tidak memiliki kekuatan. Dia perlu 100% orang tuanya untuk benar-benar menjaga, memelihara dan merawat dia, bahkan memberikan asupan air susu ibu, atau ditulis di sini air susu yang murni. Bicara tentang firman Allah. Bapak Ibu, miliki rasa haus akan kebenaran firman Allah yang murni. Mari buka Amsal pasal 30 ayat yang kelima. Kita membuka Amsal pasal yang ke-30, Bapak Ibu. Saudara-saudari yang menonton video khotbah ini, engkau di rumah melihat Amsal pasal yang ke-30 ayat yang kelima. Beginilah bunyi firman Allah. Amsal 30 ayat yang kelima. Semua firman Allah adalah murni. Ia apa, saudaraku? Perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Bagaikan seorang bayi yang telah mengecap kebaikan Tuhan, tadi dikatakan ayat ketiga. Pun demikian, firman Allah adalah murni. Saya baca lagi ayat ke-6-nya. Saya boleh tambahkan ayat ke-6 di sini. Jangan apa, saudaraku? Menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap apa? Pendusta. Sehingga kalau kita menarik benang merah dengan tulisan Paulus tadi, tulisan Petrus ini, ada kata kita tidak dianggap sebagai pendusta kalau kita tidak menambahi firman. Kalau kita menambahi firman-Nya, kita dianggap pendusta. Di ayat pertama tadi, buanglah segala tipu muslihat. Nah, saudara-saudaraku, miliki rasa haus, rasa lapar. Di dalam firman Tuhan dalam Matius pasal 5, saudara-saudaraku, saudara boleh buka, saya baca untuk kita semua Matius 5. Matius 5 ayat ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, kita ini harus punya sikap seperti bayi yang baru lahir. Nah, bayi yang baru lahir ini apa, saudaraku? Dia tahunya hanya makan dan minum air susu yang murni. Dia tahunya menangis, kalau dia tidak dapat dia menangis. Nah, saudara, jiwa kita pun demikian. Saudara harus ada rasa lapar. Saudara, kau nggak dengar khotbah yang murni, khotbah yang baik, khotbah yang bagus. Saudara harus ada rasa sesuatu yang belum terpenuhi dalam hati dan hidup kita. Matius katakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Artinya kita pun harus punya satu sikap untuk mencari, mendengar firman Allah. Saudara miliki kerinduan seperti begitu. Saya mengajak kita semua, Bapak Ibu, dimanapun engkau berada, ya, dengarkan khotbah-khotbah yang membuat jiwamu sehat. Dengarkan firman Tuhan yang membuat jiwamu iman bertambah di dalam Tuhan, yang membuat cintamu kepada Tuhan yang bertambah. Jangan mendengar khotbah yang menyesatkan kita. Jangan, karena pendusta-pendusta, penyesat-penyesat itu akan muncul di akhir zaman. Saudara, kita harus punya rasa lapar dan haus, ya, itu. Sehingga
hidup kita, saya tambah di sini, jangan bosan mendengarkan firman Allah yang murni. Nah, saudaraku, khotbah ini kan direkam. Kalau saudara rasa haus dan lapar, saudara pasti akan mendengar khotbah-khotbah yang seperti begini, yang mengingatkan kita, yang membuat hidup kita bertumbuh dan bertumbuh terus. Kalau kita kembali kepada tulisan Petrus ini, dikatakan tadi, ya, ada kata supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, saudara, penting di sini, penting sekali. Jadi firman Allah yang murni membuat pertumbuhan rohani dalam kehidupan kita, ya. Jadi jangan melulu yang kita urus makanan jasmani. Makanan rohaninya di mana nih? Manusia rohani kita butuh makanan, butuh firman Allah yang murni, ya. Dan nanti poin yang ketiga, setelah kita mengalami ini, membuang segala kejahatan dan haus akan kebenaran firman Allah yang murni, kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah, itu masuk poin yang ketiga. Poin yang ketiga, saudaraku, kita baca ayat yang keempat sebagai ayat yang terakhir mungkin ya. Setelah itu ada satu ayat lagi, dan kemudian khotbah ini mungkin akan saya lanjutkan lagi nanti. Ayat yang keempat, dan datanglah kepadanya. Ini yang tadi saya singgung di awal. Datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia. Ya, kita tahu ya, ada penolakan akan salib Kristus. Tetapi apa, saudaraku? Yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Saya baca lagi apa yang ditulis dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, ayat yang keempat ini, saudara-saudaraku. Sebab itu, datanglah kepada Tuhan. Ia bagikan batu yang hidup, batu yang dibuang oleh manusia karena dianggap tidak berguna, tetapi yang dipilih oleh Allah sebagai batu yang berharga. Siapa yang saudara pilih? Dunia atau Tuhan? Jawab, kita pilih Tuhan. Yang ketiga, kuasa nama Yesus membuat hidup kita menjadi terikat dan bergantung dengan Tuhan. Katakan amin. Datanglah kepadanya. Saudara, setelah kita mengalami perubahan sifat dan karakter, ada jenjangnya. Kemudian kita haus akan kebenaran firman Allah yang murni. Nah, kita nggak boleh sekedar dengar firman. Sudah cukup sampai di situ saja. Oh, tahu firman Tuhan. Itu hanya sekedar jadi pengetahuan kita, tapi tidak hidup dalam jiwa kita. Firman tidak menghidupi kita. Yang ketiga, ini penting, yang membuat sebagai satu syarat penting supaya firman itu hidup, menghidupi kita, dan firman itu mengajak kita untuk kita yang ketiga ini terikat dan bergantung dengan Tuhan. Petrus katakan, datanglah kepadanya. Amin. Datanglah kepadanya. Artinya, saudara-saudaraku, kalau kita melihat susunan surat Petrus ini, setelah kita dibersihkan hati nurani kita, hidup kita dibereskan di dalam Tuhan, kita mau mendengar firman Tuhan, maka kita mau mengikatkan hati kita dengan Dia. Maka yang ketiga ini saya tulis, terikat dan bergantung dengan Tuhan. Haleluya. Mari, sebagai rujukan yang juga bisa menjadi ayat-ayat yang untuk melengkapi poin yang ketiga, kita buka Yohanes pasal 15. Yohanes pasal yang ke-15, Bapak Ibu. Yohanes 15, saya baca lebih dahulu ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah, ini tadi, kalau saudara menyimak khotbah saya pada hari ini, waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya bersyukur kepada Tuhan karena bunyi ayat ketiga ini, saudara, kalau kita renungkan baik-baik, ini sama persis ya maksud dan pemahamannya dengan apa yang tadi saya sampaikan ayat 3. Kamu memang sudah bersih. Artinya kita sudah membuang segala kejahatan. Ya kan? Di poin yang pertama. Kamu sudah bersih. Karena apa? Firman yang telah
kukatakan kepadamu, karena kita seperti apa? Bayi yang baru lahir, yang suka akan air susu yang murni, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Sampai di situ nggak boleh berhenti. Ayat yang keempat, tinggallah apa? Di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Amin. Itu yang Petrus katakan, datanglah kepadanya. Saudara, waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya berterima kasih Tuhan. Saya dituntun Tuhan untuk membuka Yohanes pasal 15 ini. Dan saya percaya ini memiliki pengertian dan makna yang sama. Amin. Waktu kita dibersihkan oleh kebenaran Tuhan, dibersihkan hidup kita, membuang segala kejahatan, dan firman itu yang membersihkan hidup kita seperti bayi yang baru lahir. Maka Yesus katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saya selesaikan ayat keempat ini, saudaraku. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Siapa pokok anggur itu? Tuhan Yesus. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi kalau mau bertumbuh, mau berbuah, kuasa nama Yesus, pribadi Yesus, membuat hidup kita harus terikat. Jadi yang ketiga ini, saudaraku, saya tulis terikat dan bergantung dengan Tuhan. Jangan hanya mendengar firman, tapi tidak diikat Tuhan. Tapi tidak dekat Tuhan, tidak bergantung dengan Dia, dan tidak melayani. Saya katakan tidak melayani Dia. Kenapa? Saya ingat lagi khotbah yang kemarin minggu lalu, yang tadi saya sudah awal dikatakan kuasa nama Yesus membuat kita lebih serius lagi untuk melayani Tuhan. Hidup ini indah, saudaraku, kalau hidupmu untuk melayani Tuhan. Amin. Ya. Jadi kuasa nama Yesus harus membuat kegentaran dalam hidup kita. Kegentaran yang positif tentunya, saudaraku. Apa itu? Kita mau setia melayani Tuhan, mengalami perubahan hidup, setia dengan firman-Nya, setia dengan Tuhan, dan mau hidup terikat dengan Tuhan. Petrus katakan, datanglah kepadanya. Yohanes juga, Injil Yohanes katakan tadi apa? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Satu ayat terakhir sebagai ayat penutup pada hari ini, 1 Korintus 6 ayat yang ke-17. Kita buka bersama-sama Bapak Ibu. Kita melihat kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal ke-6 ayat yang ke-17. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Saya ulangi lagi. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Pada akhirnya, saudaraku, ajakan juru selamat melalui hamba-hambanya seperti Yohanes, Petrus, Rasul Paulus mengajak kita semua untuk kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan. Paulus katakan dalam Korintus ini, siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan jadi satu roh dengan Dia. Petrus katakan tadi, datanglah padanya batu yang hidup itu. Bagi orang lain dia tidak berguna, tapi dia justru dipilih Tuhan. Saudara mau pilih siapa? Mau pilihan Tuhan, pilihan Bapa, atau pilihan dunia? Tentu kita memilih pilihan Tuhan. Injil Yohanes katakan, tinggallah di dalam aku dan aku pasti di dalam kamu. Saudara, pada akhirnya saya mau katakan, Alkitab dengan sangat tegas, jujur, tapi tidak memaksa kita untuk kita mau merapat dekat dengan Tuhan. Amin. Dialah juru selamat kita. Apapun beban hidupmu, Bapak Ibu, hari-hari ini engkau alami, anak-anak muda yang mungkin menonton video khotbah ini, engkau merasa mungkin melihat masa depanmu sepertinya tidak jelas. Saya mau katakan, di dalam Tuhan selalu ada kejelasan, kepastian. Kalau engkau mengikat dirimu dengan Tuhan, Alkitab katakan kita jadi satu roh dengan Dia. Artinya pikiran kita, sikap kita, tindak tanduk kita itu ada sesuai dengan keinginan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pun akan menyertai perjalanan hidup kita. Haleluya, saudaraku. Biarlah khotbah pada hari ini, kuasa nama Yesus memberikan satu motivasi, inspirasi dan semangat baru dalam hidup kita
menjalani hari-hari hidup kita, dan kita tetap mau hidup terikat dengan Tuhan, setia melayani Tuhan sampai kita ketemu lagi di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus menolong kita, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan.